Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla وأنت تجعل الحزن يا حي يا قيوم إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل وبعد. Ikhwani wa akhwati fillah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan ini kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian rutin kita yang kita laksanakan setiap hari Selasa jam 13 dan juga hari Jumat. Hari ini hari Selasa tanggal 14 kita bertemu kembali untuk membahas kitab Matnul Ghaya wat Taqrib atau juga syarahnya Fathul Qarib. Syarah dari Matnul Ghaya adalah Fathul Qarib Mujib, yang insya Allah dalam kesempatan ini kita akan membahas pasal yang menjelaskan tentang hukum-hukum wadi'ah. Faslun fi ahkamil wadi'ah. Lafaz wadi'ah, wadi'ah atau barang titipan, ya. Kalau kita temukan wadi'ah itu barang titipan. Jadi pasal menjelaskan hukum-hukum wadi'ah, yaitu tentang barang titipan. Kata wadi'ah ini mengikuti wazan fa'ilah. Mengikuti wazan fa'ilah dari kata wadda'a, yuwaddi'u wadi'ah. Yuwadda'a idza taraka, ketika ia meninggalkannya. Jadi orang yang meninggalkan ketika ia meninggalkan. Wadda'a idza taraka. Wa tutlaqu lughatan 'ala syai' al-mawdu'i 'inda ghairi sahibihi lil-hukm. Secara bahasa wadi'ah ini dimaknai atas sesuatu yang dititipkan. Asy-syai' al-mawdu'. Asy-syai' al-mawdu', pakai dal, al-mawdu' bukan al-mawdu', al-mawdu', dari kata wadi'ah tadi. Asy-syai' al-mawdu', jadi sesuatu yang dititipkan. Inda ghairi sahibihi, pada selain pemiliknya, lil hifdzi, untuk dijaga. Adapun kalau menurut syarah, wadi'ah itu adalah al-'aqd al-muqtadi lil-istihfaz. Jadi akad
yang menetapkan penjagaan. Akad yang menetapkan penjagaan. Akad untuk yang menjaga sesuatu. Akad untuk yang menjaga barang yang dititipkan itu. Wadi'ah. Jadi akad antara antara yang menitipkan dan yang dititipi, agar yang dititipi itu bersedia untuk menjaga barang. Itu wadi'ah secara syarat. Yaqul al-mu'allif rahimahullah wal wadi'atu amanatun. Wadi'ah itu adalah amanah. Wal wadi'atu, ataupun wadi'ah itu amanatun adalah amanah. Karenanya maka ketika terjadi akad yang mengharuskan untuk melakukan penjagaan tadi, ketika terjadi akad wadi'ah antara yang dititipkan dengan orang yang dititipi atas suatu barang, maka barang yang dititipi itu merupakan amanah. Amanah fi yadil wadi'. Amanah di tangan orang yang dititipi. Artinya orang yang dititipi ini wajib menjaga amanah barang yang dititipkan kepadanya. Jadi ini dalam syariat boleh kita menitipkan sesuatu kepada orang lain agar orang lain tersebut menjaga barangnya. Ini namanya wadi'ah. Makanya karena dia dititipi, maka dia wajib menjaga amanah. Karena wadi'ah ini berarti merupakan amanah yang wajib dijaga oleh orang yang dititipi itu. Wa yustahabbu qabuluha liman qama bil amanati fiha. Wa yustahabbu, dan disunnahkan apa qabuluha, menerima wadi'ah, liman qama, bagi orang qama yang mampu melaksanakan bil amanati, dengan amanah, fiha, pada titipan tersebut, fiha, pada wadi'ah. Jika memang ada orang lain, jika memang di sana ada orang lain, maka di sini ada orang lain, ya. Jika memang di sana ada orang lain yang amanah juga, maka dia disunahkan untuk menerima. Jika memang dia orang yang amanah dan bisa amanah, mampu amanah untuk melaksanakan wadi'ah ini, maka dia disunahkan untuk menerima wadi'ah. Tapi kalau nggak ada orang lain, hanya dia yang amanah, maka dia wajib menerima. Wajib menerima amanah, wajib menerima wadi'ah. Kemudian
ada beberapa konsekuensi yang harus diterima bagi yang dititipi. Dan hukum-hukum yang berkaitan dengan wadiah ini terhadap orang yang dititipi. Berapa hal. Yaqul mu'allif rahimahullah wa la yadmanu illa bitta'addi. Kalau barang yang dititipi ini rusak, bagaimana tanggung jawabnya wadi'? Bagaimana tanggung jawabnya orang yang dititipi? Maka di sini dijelaskan wala yadmanu, dan tidak mengganti, wala yadmanu, dan tidak mengganti siapa al-wadi', siapa orang yang dititipi, tidak mengganti apa? Tidak mengganti wadi'ah, tidak mengganti barang yang dititipi itu illa bitta'addi, kecuali ia berbuat ceroboh. Kecuali ia berbuat ceroboh. Kecuali karena kecerobohan si wadi', karena kecerobohan orang yang dititipi itu. Apa diantaranya kecerobohan yang dilakukan wadi' yang mengakibatkan dia harus mengganti mengganti wadi'ahnya, mengganti barang itu. Di antaranya adalah an yuwaddi'al wadi'ata 'inda ghairihi bila idnin minal maliki wala 'udra minal wadi'. Ini di antara bentuk kecerobohan itu, misalnya apa? Apabila si wadi' ini, orang yang dititipi ini, menitipkan barang titipan itu kepada orang lain. Menitipkan barang titipan itu kepada orang lain tanpa seizin pemilik, barang titipan itu. Maka di sini wala udra minal wadi'. Ini enggak ada udzur bagi orang yang dititipi. Artinya dia harus mengganti barang yang dititipi itu jika memang wadi'ahnya ini rusak atau hilang. Jika barang titipannya itu hilang atau rusak, maka secara hukum asalnya itu tidak wajib mengganti. Hukum asalnya tidak wajib mengganti kalau barang yang dititipi itu rusak atau hilang. Tetapi jika hilangnya atau rusaknya barang itu diakibatkan karena kecerobohan orang yang dititipi itu, maka dia wajib mengganti. Ya, di antara bentuknya, di antara contohnya kecerobohan dilakukan oleh wadi' itu, orang yang dititipi itu adalah jika ia ini menitipkan barang yang dititipi itu kepada orang lain. Dia ini sudah diamanai untuk menjaganya. Ya. Dia diamanai untuk menjaganya dan dia sudah menerima. Tapi dia sendiri tanpa izin, tanpa seizin orang yang menitipkan kepadanya itu, dia malah menitipkan kepada orang lain. Yang mengakibatkan barang titipannya ini hilang atau
rusak. Maka wadi' orang ini dalam hal ini dia wajib mengganti. Contoh lain, di antara bentuk keteledoran, di antara bentuk kecerobohan yang dilakukan oleh wadi' yang mengakibatkan dia wajib mengganti barang yang dititipi itu adalah an yanqulaha min mahillatin aw darin ila ukhra dunaha fil hirsi. Dia memindahkan barang titipan itu dari satu perkampungan, mahillah, dari satu perkampungan, audarin, atau rumah, ila ukhra, ke tempat lain. Dari satu rumah dipindahkan ke rumah yang lain. Satu daerah dipindahkan ke daerah yang lain. Di mana dunaha fil hirzi. Di mana ini ukuran keamanannya di bawah tempat yang pertama. Ukuran keamanannya di bawah tempat yang pertama. Tempat yang pertama itu sudah aman. Ya, sudah aman ya. Relatif aman sudah. Tapi kemudian dipindah ke tempat lain, karena tempat lain ini ukuran keamanannya itu nggak bisa diprediksi. Kalau lebih rendah ya. Karena mungkin di sana banyak maling misalnya. Sehingga barang itu kemudian menjadi hilang. Maka di sini ini masuk dalam kategori ta'addi, dalam kategori ceroboh. Tapi kalau tidak karena kecerobohan si orang yang dititipi ini, hanya rusak sendiri barangnya, ya nggak wajib mengganti barang yang dititipi, dia rusak. Memang rusak karena terlalu lama, misalnya itu ya, terlalu lama nggak diambil sehingga barangnya menjadi rusak. Ya, maka di sini dia tidak wajib mengganti barang yang dititipkan kepadanya. Kemudian wa qaulul muda'i maqbulun fi raddiha 'ala al-mudi'i. Wa qaulul muda'i muda' sama wadi'. Wa qaulul muda'i, dan perkataan al-muda'. Al-muda' itu ya sama orang yang dititipi, sama dengan wadi' tadi. Perkataan orang yang dititipi maqbulun fi raddiha, bisa diterima. Maqbulun, diterima, fi raddiha, dalam mengembalikan wadi'ah, alal mudi'i, pada orang yang menitipkan. Jadi ada mudi', itu orang yang menitip, muda' itu orang yang dititipi. Atau juga sama dengan wadi', dan muda' itu sama. Jadi ucapan orang yang dititipi diterima dalam hal mengembalikan barang yang dititipi itu
pada orang yang menitipkan. Wa alaihi an yahfadhaha fi hirzi mithliha. Wa alaihi, dan wajib atas orang yang dititipi an yahfadha, menjaga siapa wadi'ah terhadap wadi'ah fi hirzi mithliha, di tempat penjagaan barang sesamanya. Fi hirzi mithliha, dalam tempat penjagaan barang sesamanya. Artinya dia wajib menyimpan barang yang dititipi itu, wadi'ahnya itu, di tempat yang umumnya orang menyimpan barang itu di mana? Barang-barang penting itu kalau biar aman disimpan di mana? Ya tempatnya harus sama. Itu hirzul mithl. Ya kalau uang misalnya di brankas, misalnya. Kalau motor misalnya ya di rumah, ya di kamar khusus misalnya, kalau punya kamar khusus. Di gudang yang bisa dijaga, yang terjaga. Kalau misalnya dia tidak melakukan hal itu, maka dia domina, memiliki beban untuk menggantinya. Jadi kalau misalnya dia dititipi uang, tapi uangnya ini kemudian tidak disimpan di tempat penyimpanan umumnya agar uang itu bisa terjaga, naruhnya sembarangan. Ditaruh di ya sembarangan gitu ya. Tidak ditaruh di dompet, ya tidak ditaruh di, pokoknya ditaruh gitu aja. Ada amplop, ditaruh di tempat yang orang lain itu bisa melihatnya, orang lain itu bisa menjangkaunya. Ini kan berarti tidak disimpan di tempat yang umumnya orang nyimpan uang. Berarti itu tidak disimpan fi hirzil mithl, berarti itu. Berarti ini dia ta'di berarti kalau gitu ya. Maka dia kalau hilang barang itu, maka dia ya memiliki beban untuk mengganti. Kemudian wa idza tuliba biha falam yukhrijha ma'al qudrati 'alaiha hatta talifat dhamina. Wa idza tuliba, dan jika dituntut, diminta, siapa al-wadi', siapa orang yang dititipi itu, jika diminta orang yang dititipi itu biha, dengan wadi'ah, untuk mengembalikan wadi'ah, falam yukhrijha, namun tidak mengeluarkan siapa wadi'ah, tidak memberikan siapa wadi'ah terhadap wadi'ah ma'al qudrati, yang disertai dengan kemampuan, 'alaiha, atas menyerahkan wadi'ah itu, jika orang yang dititipi ini diminta untuk mengembalikan barang titipan itu, namun ia tidak memberikannya, padahal ia mampu melakukan, padahal dia mampu untuk
Mohon maaf barusan terputus jaringannya. Jadi saya ulangi lagi pembahasan terakhir, akan dijelaskan terakhir. Jadi apabila pemilik barang, orang yang menitipkan barang ini meminta barangnya kepada orang yang dititipi itu, dan orang yang dititipi ini tidak bisa menyerahkan, padahal dia mampu, atau tidak segera menyerahkan, padahal dia mampu untuk menyerahkan barang yang dititipi itu. Sampai akhirnya barangnya ini rusak. Sampai akhirnya barang yang dititipi ini, barang titipannya ini menjadi rusak. Maka dalam hal ini, al-wadi' atau al-muda', orang yang dititipi itu peminat, wajib mengganti barang titipan tersebut. Tapi kalau misalnya dia menunda untuk mengembalikan barang tersebut karena udzur, lalu barangnya ini rusak, maka lam yadman, maka ia tidak wajib mengganti. Jadi kalau dia tidak ada udzur mengembalikan barang itu, sementara pemiliknya sudah meminta barang tersebut, tapi ia tidak segera mengembalikan, tidak segera menyerahkan, padahal dia mampu untuk menyerahkan barang itu, maka dalam hal ini dia ini wajib mengganti. Akan tetapi kalau dia ini tidak segera mengembalikan barang tersebut dikarenakan ada udzur syar'i, maka dalam hal ini dia tidak wajib mengganti, barang titipannya tersebut. Ya. Ini hukum-hukum yang berkaitan dengan wadi'ah, dengan barang titipan. Untuk bab selanjutnya ini kitab faraid ya. Insya Allah ini bab ini kita loncati aja nanti insya Allah. Dalam pertemuan yang akan datang langsung kita akan bahas bab selanjutnya, yaitu tentang menikah. Ya, akan menikah. Oke, untuk sementara waktu, untuk kesempatan ini kita akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Kita akhiri dengan baca tahmid shalawat seperti biasa. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. Alhamdulillah. Terima kasih.
atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Barakallahu fikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.